Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, ya para ustaz, ustazah, bapak ibu semuanya yang semoga semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ke 17 atau ke 18 ini adalah malam nuzulul Quran, ya, atau kemarin ya menurut sebagian ulama malam di mana diturunkannya Al-Quran, malam di mana membawakan perubahan besar di dunia ini dengan turunnya Al-Quran. Kemudian dunia ini tersinari menjadi terang benderang, ya, ada secercah cahaya, ya, harapan untuk Islam, sehingga sampai sekarang alhamdulillah agama Islam sampai ke bumi pertiwi ini kita bisa memeluk agama Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebagai hadiah bagi kita kaum muslimin. Maka sebagai bentuk penghormatan dan syukur kita kepada Allah, kita sama-sama mengkaji, mendalami dan memahami serta insya Allah mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat atau surat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surah Abasa, ya, surah ketiga dari juz Amma, yaitu surah Abasa. Surah Abasa ini, ya, menurut urutan turunnya adalah surah yang ke-23, ya. Jadi termasuk surah yang awal-awal turun dari 114 surat. Ini adalah surat yang ke-23 yang turun. Jadi dia adalah surah Makkiyah, ya. Dan surah Makkiyah ini biasanya pendek-pendek, ya, berbicara tentang akidah, berbicara tentang hari kiamat, ya, dan lain sebagainya. Maka kita akan lihat di dalamnya ini nanti akan membicarakan juga tentang hari kiamat. Namun kalau kita lihat awal-awal dari surah ini ya lebih cenderung berfokus, ya, membahas tentang petunjuk Allah atau arahan dari Allah, bimbingan dari Allah kepada kita semuanya kaum muslimin agar memperhatikan orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin, ya, terutama dalam hal pengajaran agama, gitu.
dalam hal pengajaran agama. Nah, surah Abbasa ini adalah terdiri dari 42 ayat ya. Surah Abbasa turun setelah surah An-Najm. Secara urutan adalah nomor 23. Hubungannya surah ini dengan surah An-Nazi'at, surah sebelumnya, bahwa di dalam surah An-Nazi'at ya dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, artinya apa? Bahwa yang bisa menerima nasihat dari Nabi, yang bisa menerima peringatan, pelajaran dari Nabi adalah yang memang hatinya itu siap untuk menerima itu. Ya, tanah kalau subur maka ditanami apapun ya insya Allah akan tumbuh ya. Tetapi kalau tanah itu keras, tanah itu gersang ya, maka sulit untuk ditanami apapun, selalu gagal. Maka kaum kafir, orang-orang yang hatinya sudah sangat keras ya, sulit untuk bisa menerima nasihat dari Nabi, masukan dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di sini ada kisah ya atau ada sedikit gambaran atau kejadian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau bermuka masam. Abasa sendiri artinya adalah bermuka masam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak atau mungkin bahasa ininya dalam tanda petik kesal ya. Karena ketika itu Nabi sedang menerima tamu dari pemuka orang-orang kafir Quraisy ya. Di antaranya adalah Umayyah, kemudian ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Mereka datang ke Rasul dan sedang meminta bertanya-tanya tentang agama Islam. Nah, tentu ini adalah kesempatan besar menurut Rasul ya. Barangkali ketika Rasul menjelaskan tentang Islam seperti apa, barangkali kemudian mereka masuk Islam ya. Ketika mereka sebagai pemimpin orang-orang kafir masuk Islam, maka sangat mudah sekali ya, wakat-wakatnya pun akan mengikuti untuk masuk Islam. Nah, inilah pemikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sedang memberikan pemahaman kepada orang-orang kafir, pemuka-pemuka orang kafir, tiba-tiba datang ya seorang sahabat yang buta ya, Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada Nabi dengan tujuan untuk belajar, dengan tujuan ingin mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau nasihat-nasihat keagamaan dari Nabi. Ketika itu Abdullah bin Umi Maktum tidak melihat kalau Nabi sedang sibuk, Nabi sedang melayani tamu. Ya, Abdullah bin Umi Maktum meminta, wahai Nabi tolong bacakan saya ayat, wahai Nabi tolong nasihati saya, wahai Nabi diulang-ulang terus ya sampai Nabi kesal ya, kemudian bermuka masam. Akhirnya ya perbuatan Nabi ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam rangka untuk menyempurnakan ya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu wajar sekali bagi seorang manusia ya ketika diganggu tentu ya wajar beliau bermuka masam ya. Ini fitrah manusia. Tetapi hal yang sekecil itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat sempurna sekali dalam akhlaknya. Hal yang kecil pun ya seolah-olah itu adalah sesuatu yang besar, kesalahan yang besar seperti itu ya. Padahal Nabi tidak membentak, tidak apalagi memukul kepada sahabat yang buta itu Abdullah bin Umi Maktum ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi ya, menegur Nabi bahwa perbuatannya ini ya tidak layak dilakukan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ya, seharusnya dia tidak bermuka masam, seharusnya dia meladeni Abdullah bin Umi
Maktum. Nah, inilah kronologi ya singkat dari sebab turunnya surah Abasa ini ya. Baik, kita akan membaca, insyaallah malam ini kita akan menjelaskan 10 ayat pertama dari surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam ya. Ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah dia, huwa, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abasa, dia bermuka masam. Wa tawalla, dan dia berpaling. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum ya. Anja'ahul a'ma, karena datang kepada dia, kepada Nabi, al-a'ma, orang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah sepupunya Khadijah ya. Sepupunya Siti Khadijah. Tentu ya ada hubungan dekat juga dengan Nabi ya. Beliau buta dan walaupun buta tetapi memiliki semangat beragama yang sangat tinggi ya, bahkan beliau menjadi salah satu muadzinnya Rasul ya, selain dari Bilal ya. Selain dari Bilal ada muadzin yang kedua yaitu Abdullah bin Umi Maktum, padahal beliau buta. Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? An ja'ahul a'ma, karena telah datang kepada dia al-a'ma ya, orang yang buta. Ya, di sini lafadz ini nih mengandung sindiran kepada Nabi atau mengandung teguran ya. Nabi, kenapa bermuka masam, kenapa berpaling dari orang yang buta gitu ya. Padahal dia buta loh, kamu jangan bermuka masam. Mungkin dia nggak tahu ya kenapa dia itu meminta terus ya, mengulang-ulang terus permintaannya untuk diajari tentang agama begitu ya. Ayqadaba ar-rasul, maksudnya adalah Rasul bermuka masam sallallahu alaihi wasallam, wajhahu, dengan wajahnya, wa a'rada, dan berpaling ya, berpaling dari Abdullah bin Maktum, li anja'ahul a'ma, karena datang kepada dia orang yang buta, wa qata'a kalamahu, dan memutus ucapannya ini. Tentu ya secara fitrah ya kita kalau diputus ya omongannya itu kan kesel juga gitu ya. Ini fitrah manusia seperti itu. Tetapi Allah ingin Nabi memiliki akhlak yang paling sempurna ya, yang paling agung ya. Bahkan ketika dipotong pun perkataannya tidak boleh marah begitu ya. Seorang pemimpin atau seorang dai atau seorang pembimbing harus benar-benar bersifat sabar kepada jamaahnya atau kepada murid-muridnya atau kepada masyarakat. Inilah ujiannya begitu ya. Terkadang masyarakat ya berbeda ketika kita sedang ceramah sumama, kemudian ada yang motong gitu kan ya. Tentu ya itu tidak sopan dan mungkin menyakiti hati kita, tetapi kita sebagai suri tauladan atau kita yang dicontoh, maka kita harus bersabar dalam kondisi yang seperti itu sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa fit ta'bir anhu bil a'ma isy'arun bi'udhrihi fil iqdam ala qat'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa di sini Allah menyebutkan al-a'ma ya, tidak menyebutkan ar-rajul sumpama ya, tetapi Allah menyebutkan satu kekurangan yang ada pada laki-laki tersebut, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini ada isyarat ya bahwa ya, Abdullah bin Umi Maktum ini melakukan pemotongan ucapan Nabi
mengakukan perbuatan itu yang ya mungkin kurang sopan, itu bukan karena disengaja, ya, bukan karena memang dia akhlaknya tidak baik, tidak, tetapi karena beliau punya uzur, karena memang tidak melihat begitu, sehingga beliau tidak melihat ada apa orang-orang penting yang ada di depannya sedang berbicara berdiskusi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya Nabi memaklumi perbuatan dari Abdullah bin Umi Maktum. Hina tasyaghulihi bil qaum, ketika Nabi sibuk dengan kaumnya, ya tadi para pemuka orang Quraisy. Wa qad yakunu dzalika li dzikril illah allati qadat al-i'rad anhu, atau ini sebagai ilat, ya. Ini sebagai sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur, ya, ditegur dengan dikatakan Nabi itu berpaling, dikasih predikat, oh Nabi bermuka masam dan berpaling. Ini predikat seperti ini kan kurang apa namanya, kurang baik itu ya, berkonotasi jelek. Sehingga apa sebabnya? Ya, sebabnya yaitu karena tidak meladeni orang yang buta ini, padahal dia orang buta. Terkadang itu orang buta itu lebih ini ya, lebih sensitif gitu ya, lebih sensitif, maka kita harus benar-benar menjaga perasaannya. Wa ta'bis fi wajihi, Nabi melakukan ta'bis atau cemberut atau bermuka masam di muka, di hadapannya. Faka'anahu qila innahu bisa babi amahu kana yastahiqu mazidar rifqi wa rifa'ani ra'fah. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada Nabi, si Abdullah bin Umi Maktum ini buta, maka orang yang buta itu atau orang yang punya kekurangan, ya, orang yang difabel, ya, itu di dalam agama ini harus diberikan perhatian lebih gitu. Harus diberikan perhatian lebih. Ya, kita kalau di Mesir itu luar biasa. Orang Mesir penghormatannya atau pelayanannya terhadap orang buta itu sangat luar biasa ya. Ketika ada orang buta membutuhkan bantuan, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama yang menolong orang buta tersebut. Makanya di sana saya dulu ketika belajar di sana, orang buta itu banyak yang jadi dosen, ya, banyak jadi guru dan cerdas-cerdas gitu ya, bahkan hafal kitab-kitab gitu. Karena memang orang buta di sana benar-benar dihormati. Fa kaifa yaliku bika an takhussahu bil ghildah. Ya, maka tidak layak bagimu wahai Nabi untuk berbuat kasar kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya, dikarenakan dia memiliki udzur yang seperti itu. Wa hadza kama taquli rajulin ja'ahu faqirun fantaharu wa adahu. Atau di hadzal miskin alladhi yastahiqu minka syafaqa wa mazidul hanan wal ataf, ya. Seperti orang miskin datang kepada kita gitu ya. Sedangkan kita sedang sibuk, ada tamu atau ada apa. Maka kita tidak berhak untuk menegur atau berlaku kasar kepada orang miskin tersebut, ya. Kita sebagai muslim yang beradab, berakhlak, maka layani atau ya setidaknya itu meminta maaf kepada beliau, ya, karena dan menyebutkan bahwa kita semua tidak bisa melayani atau apa gitu ya, mempersilahkan untuk mungkin untuk pergi atau bagaimana, tapi dengan cara yang lembut. Wa ma yudrika, ya, dan siapakah yang bisa memberitahumu atau siapa tahu la'allahu yazakka, barangkali ya orang buta tersebut ini ingin mensucikan diri, ingin belajar, ya, dan memang begitu ya. Nabi Abdullah bin Maktum datang itu memang tujuannya ingin mensucikan diri, ingin belajar, ingin mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Jadi memang Al-Qur'an itu luar biasa ya, fihi syifa'ul linnas, ya, di dalamnya itu ada obat bagi manusia atau syifa'ul lima fis sudur, obat terhadap hati yang ada di dalam dada ini. Ya, orang yang sering membaca Al-Qur'an, memasukkan kalam-kalam Allah ke dalam hatinya, ya, itu akan memberikan efek positif, ya,
kepada hatinya tersebut gitu, mensucikan hatinya tersebut, mensucikan pikirannya, mensucikan kalbunya. Au yadzakkaru, atau dia ingin mengambil pelajaran, ya. Orang buta itu ingin mencari pelajaran, ingin menambah pelajaran, fatangfa'ahu dzikra, ya, sehingga bermanfaatlah pelajaran tersebut atau peringatan gitu. Seseorang itu harus selalu diingatkan. Seseorang itu harus sering untuk diingatkan, karena Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada manusia, kepada orang-orang beriman, karena sebenarnya peringatan itu bermanfaat, ya. Walaupun yang kita sampaikan itu saja, tetapi ya manusia itu suka lupa. Walaupun dia sudah tahu, tapi terkadang lupa. Sehingga penting sekali ya kita untuk selalu merefresh atau hadir di majelis ilmu atau mendengarkan siraman-siraman rohani agar hati kita selalu terjaga, agar selalu terjaga tidak lalai. Ay wa ayyu syai'in yu'allimuka hala hadzal a'ma. Maksudnya, wahai Nabi, siapa sih yang mengasih tahu kamu, yang ngasih tahu kamu tentang kondisi orang buta itu, ya. Kamu jangan berbuat bermuka masam kepada dia, jangan juga berpaling. Barangkali ya justru dia itu punya sesuatu yang memiliki alasan yang lebih kuat untuk diladeni daripada orang-orang kafir tersebut. La'allahu yatatahharu bima yasma'uhu minka. Barangkali dia ingin mensucikan dirinya dengan mendengar apa yang kamu ucapkan, ya. Wa yatalaqahu anka wa fatazulu anhu audarul asam, sehingga akan hilanglah dosa-dosa yang ada di dalam hati ini. Jadi mau mau'idhah hasanah atau ayat-ayat suci Al-Quran disebutkan, hadis-hadis Nabi disampaikan, itu akan merontokkan merontokkan dosa-dosa itu. Makanya kan dalam sebuah hadis itu para para malaikat-malaikat, kemudian ikan-ikan yang ada di lautan, ya, yang jumlahnya sangat banyak, itu beristighfar kepada para penuntut ilmu, ya. Jadi ketika kita hadir di majelis ilmu, kita mendengarkan mau'idhah hasanah, mendengarkan hadis disebutkan, ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, itu merontokkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Selanjutnya, wal khulasatu innaka la tadri ma huwa mutaraqibun minhu min tazakin au tadzakurin walau daraita lama kana alladzi kan, ya. Artinya, Nabi, engkau itu tidak tahu sesungguhnya, ya, apa yang diinginkan oleh orang buta tersebut, ya. Jangan-jangan apa yang diinginkan oleh orang buta tersebut itu lebih penting untuk kamu ladeni daripada meladeni orang-orang kafir ini, ya. Karena orang-orang kafir hatinya itu sudah tertutup, hatinya sudah keras, ya. Dia tidak ada khosyah di dalam hatinya kepada Allah, sehingga sangat sulit untuk menerima nasihat, untuk menerima pelajaran, ya. Kamu itu sudah menyampaikan, ya, cuma mereka datang lagi ini sebenarnya, ya, mereka juga sudah tahu, cuma karena keras kepala maka tidak mau beriman. Ya, mereka itu ibarat tanah yang tandus, tanah yang keras, kering, tidak bisa untuk ditanami gitu. Amma man istaghna, ya, summa dzakara anna amrahu ma'al hadirin majlisahu in hasara fi syai'ain. Ya, Allah menjelaskan di sini bahwa ketika di dalam sebuah majelis dalam memberikan peringatan ada dua kelompok. Yang pertama adalah amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, ya, dia merasa cukup dengan hartanya, artinya tidak menginginkan selain itu. Dia sudah lebih memilih terhadap harta, lebih memilih terhadap jabatannya, ya, tidak butuh dengan siraman rohani, tidak butuh dengan ilmu, tidak butuh dengan agama, gitu, ya. Fa'angtalahu tasodda, malah kamu, ya, meladeni,
ya, meladeni orang tersebut. Ai amma man istaghna bimalihi wa quwwatihi, adapun orang yang merasa cukup, merasa hebat, merasa keren dengan harta dan kekuatannya, anil iman, daripada iman. Dia merasa tidak butuh kepada iman. Apa itu iman? Nggak penting, ya. Apa itu akhirat? Nggak penting. Wa amma indaka minal ma'arif, bahkan sebenarnya dia itu tidak butuh terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, ya, yang kamu sampaikan wahai Nabi, ya, yang terdapat di dalam kitab sucimu, ya. Tapi justru kamu fa'angta tuqbilu alaih, kamu malah, ya, menghadap kepada dia atau lebih fokus kepada dia. Hirson ala islamihi, karena, ya, berharap, ya, berambisi agar dia masuk Islam, gitu, ya. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidaklah wajib atasmu, ya, mereka ketika mereka tidak mensucikan diri, ya. Artinya ketika orang-orang kafir kemudian tidak mau beriman, itu tidak ada dosa atasmu wahai Nabi, ya. Karena Nabi kewajibannya hanya menyampaikan. Ai wa ayyu aibin 'alaika fi baqaihi kadzalik. Ya, tidak ada celah atau cacat bagimu wahai Nabi ketika, ya, mereka tetap dalam kondisi yang seperti itu. Wa alla yatatahhar min wasakhil jahalah, dan ketika mereka tidak mau mensucikan diri dari kotornya kebodohan, ya. Mereka selama ini mengikuti, ya, agama yang, ya, tidak jelas, agama yang tidak bersumber, ya, menyembah berhala, ya, dan punya ajaran-ajaran yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Fama anta illa rasulun muballighun anillah, kamu itu hanya seorang rasul yang menyampaikan dari Allah. Udah, tugas kamu itu menyampaikan saja sudah. Makanya tugasnya dai udah menyampaikan saja, ya. Tidak perlu tidak perlu berpikir yang apa-apa yang aneh-aneh. Udah, yang penting dia menyampaikan. Yang penting dia mengajarkan, udah. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang di dalam hadis, ya, sampaikan saja sudah, seperti itu. Wa qad addaita ma yajibu 'alaika, dan kamu sudah menyampaikan, ya, wahai Nabi. Fama baluka yashtaddu bikal hirs, ya. Jadi kenapa kamu terlalu berambisi agar mereka masuk Islam? Nah, inilah sayangnya Nabi kepada umatnya, ya. Wah, Nabi itu sangat berharap sekali umatnya semuanya masuk Islam, ya. Nabi sangat berharap sekali Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam, ya. Tapi gimana lagi, ya? Memang takdir sudah berkata lain, ya. Allah tidak mau Nabi terlalu bersedih, ya, terlalu kesusahan sehingga Allah, ya, menjelaskan kepada Nabi bahwa udah, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Adapun mereka tidak mau menerima, ya, itu bukan tanggung jawabmu. Wa qusara dzalika, dan kesimpulannya itu adalah la yablughan nabikal hirs alal islamihim wal istighal bid'awatihim. Jangan terlalu ngoyo, ya. Jangan terlalu ngoyo atau terlalu ambisi mereka itu masuk Islam, ya. Kewajiban kamu hanya apa? Menyampaikan saja, sudah. Kewajiban kamu menjalankan perintah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, sudah. Kita juga sama. Kewajiban kita sebagai orang Islam punya kewajiban dakwah juga, ya. Apalagi para ulama, para kiai, para ustadz, kewajibannya menyampaikan sudah. Ya, ketika sudah disampaikan ternyata yang menerima itu tidak mau menerima, ya sudah, tidak ada kewajiban setelah itu, ya. Auto arid anil ladina sabaqat lahum minnal husna. Wa amma man ja'aka, dan adapun orang yang datang kepadamu, yas'a, sambil, ya, cepat-cepat, datang dengan cepat-cepat, serius, ya, dengan semangat, yaitu Abdullah bin Maktum, datang kepadamu dengan semangat ingin mendengar Al-Qur'an, ingin mendengar hadis, ingin mensucikan hatinya. Wa huwa yakhsha, dan dia itu punya khosyah di dalam hatinya. Artinya hatinya itu subur, ya, ibarat tanah yang subur siap untuk ditanami apa saja. Ya, orang yang baik itu gampang sekali
diajak untuk kebaikan. Kalau hatinya memang subur, ya diajak kebaikan itu mudah sekali gitu ya. Nah, makanya tinggal dia itu dibimbing saja ke jalan yang benar. Fa'angta anhu talaha, malah kamu berpaling dari dia. Padahal ini yang ada orang-orang yang potensial untuk kamu ajari, untuk kamu dakwahi, untuk kamu kader bimbing agar menjadi ya kader-kader yang militan untuk meneruskan dakwah Islam ini. Ya, malah kamu berpaling dari dia. Ai wa amma man ja'aka musri'an, yaitu adapun orang yang datang kepada kamu dengan cepat-cepat, fi talabil hidayah, untuk mencari hidayah, ya, wal qurab min rabbih, dan mencari kedekatan dari Tuhannya, wa huwa yakhshahu, dan dia takut kepada Allah, wa yahdhar al wuqu' fil ghawayah, dan takut jatuh dalam kesesatan, fa anta tatalaha anhu, justru kamu malah menyia-nyiakan dia, ya. Wa tataghafal an ijabatihi, dan kamu lalai untuk menjawab permintaan dia gitu. Justru yang seperti ini, yang potensial ini harus dibimbing, harus dipupuk ya. Ya, sebagaimana di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, banyak perintah-perintah kepada kita semuanya untuk bersabar dengan orang-orang yang mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian materi kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami serahkan kepada Bapak moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dari tafsir surat An-Abasa sampai 10 ayat yang merupakan teguran kepada Rasulullah saat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum memohon untuk diajarin tentang agama. Baik Bapak Ibu, peserta kajian tafsir Al-Maraghi di mana saja berada, kami beri kesempatan untuk bertanya. Debut nama dan daerah asal. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan seputar kajian tafsir Al-Maraghi. Silakan. Yang dari Lampung, mana suaranya itu? Nyimak Pak, silakan. Kopi Lampungnya udah diseruput Pak. Alhamdulillah habis Ustaz. Habis. Ya, Biar nggak ngantuk. Geser Sleman, mungkin dari Sleman yang ingin bertanya, silakan. Atau dari Jakarta. Saya ya Ustaz. Iya boleh, Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Dari Jakarta. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dijelaskan Ustaz mengenai sikap Nabi yang bermuka masam, abasa. Jadi terhadap yang cacat tadi ya, sahabat yang cacat tadi ya Ustaz ya. Siapa sih namanya Ustaz? Abdullah bin Umi Maktum. Iya. Pakai Umi. Iya, Abdullah bin Umi Maktum. Nanti itu hadis riwayatnya dari ini Ustaz ya, nanti saya mau tahu. Jadi Ustaz sebetulnya kalau orang cacat itu apakah nanti bakal dihisap gitu ketika nanti hari kiamat? Nah, karena buta mungkin masih bisa mendengar ya. Gimana kalau cacatnya itu yang justru cacatnya matanya melihat tapi tidak ada pendengaran gitu, tuli. Nah, itu ininya derajatnya mana yang lebih untuk dihisap gitu. Apakah sama-sama dihisap? Mungkin dibandingkan dengan orang normal akan beda ya. Apa sih tingkatannya? Barangkali saya minta penjelasannya mengenai itu. Kemudian tadi apa satu lagi ya? Oh iya, tadi membaca Al-Quran dan apa Ustaz yang merontokkan dosa apa? Zikir Hadir di atau majelis ilmu.
hadir di majelis ilmu dan membaca Al-Quran merontokkan dosa. Nah, itu dosa yang seperti apa Ustaz ya? Ya itu saja sih, terima kasih. Ya. Yang pertama apa tadi ya? Orang yang cacat. kekurangan cacat. Orang Atau cacat, hisapnya ya. lebih mana Ustaz? Yang derajat dari hisapnya. Iya. Orang yang cacat tentu orang yang memiliki kekurangan tentu ya hisapnya lebih ringan ya. Hisapnya lebih ringan. Seperti orang yang tidak bisa melihat, maka dia tidak dihisap tentang penglihatan ya. Tidak dihisap tentang penglihatan. Ya, dan juga hal-hal yang tidak dia ketahui karena sebagian ilmu itu harus diketahui dengan melihat kan. Salah satu alat untuk belajar itu kan mata. Nah, ini nggak bisa melihat sehingga pengetahuannya terbatas. Maka selagi seseorang itu ya tidak berilmu dalam hal tertentu, maka tidak ada hisab di sana. Ya. Kemudian orang-orang yang buta ini bukan berarti bebas dari hisab ya. Tetap orang-orang yang dia itu masih bisa untuk belajar ya walaupun dengan kondisi terbatas, dia wajib belajar. Orang buta wajib belajar ya. Masih bisa dengan apa itu kan huruf braille atau dengan cara apa ya, saya juga kurang tahu. Intinya bagaimana caranya agar dia bisa menjalankan syariat Islam ini ya, dia bisa menjalankan syariat Islam ini semampunya saja karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum ya, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya. Bisanya seperti itu, maksimalnya seperti itu, ya udah enggak apa-apa seperti itu, asalkan dia tidak menyerah di awal. Udahlah saya nggak bisa, saya cacat gini-gini, udah di rumah saja. Nah ini kalau yang seperti itu nanti akan dihisab gara-gara yang seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang tuli Ustaz, yang sebelum kedua, kalau dia tuli bagaimana? Kan dia tidak mendengar dakwah yang Bisa melihat. tadi dia bisa melihat tapi dia tuli. Oh, ya Itu sebisanya bagaimana? dia aja, sebisanya dia saja. Mungkin dengan bahasa isyarat kan. Oh, cara sholatnya gini. Ada yang mengatakan gini Ustaz, jadi bahwa orang yang tuli itu mendapat keringanan atas perilaku yang berlaku dia gitu ya. Tapi kalau misalnya perilakunya itu dia kan melihat, jadi dia bisa mencontoh, baik itu contoh yang benar maupun contoh yang tidak benar. Dalam hal yang tidak benar itu apa mungkin dia dibebaskan, atau barangkali dia kan punya saudara gitu atau punya teman, mungkin temannya ini yang perlu berdosa atau dihisap ya Ustaz, gimana ya? Orang yang masih ada panca indera untuk dia bisa menangkap, bisa belajar, ya bukan berarti kemudian dia bebas untuk melakukan apa yang tidak dibolehkan ya. Tetap orang yang tuli dia bisa melihat, bukan berarti dia boleh melakukan pelanggaran tertentu, tidak. Tetap dia tidak boleh gitu ya. Dan dia wajib belajar juga, kan masih bisa melihat tuh. Maka dia bisa belajar dengan matanya atau dengan indera perabanya itu gitu ya. Kalau sholat apa dia wajib sholat ya Ustaz? Ya wajib, kan bisa Kalau yang melihat. tuli? Hah? Kalau dia kan tuli ya. Tapi kan bisa itu kan membaca kan. Dia kan melihat, bisa membaca walaupun di hati. Kalau bisa nggak bisa ngomong kan bisa di hati. Ya kan? Bahkan ada itu pondok pesantren yang santrinya itu bisu semua, nggak bisa ngomong semua. Ya. Dan apa namanya tuli. Akhirnya menghafalnya dengan bahasa ini, bahasa isyarat gitu. Di mana Ustadz itu pondok pesantren itu ya? Saya kurang tahu di mana, tapi ada videonya.
Ada video, cari aja di Google ada. Google. Gitu. Ya, ya. Karena memang untuk yang tuli dibandingkan kita agak sulit untuk yang tuli ya. Dia tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran gitu. Kalau buta barangkali dia masih mendengar, masih bisa ditransfer ke memorinya barangkali. Ya, ada lagi, silakan. Yang satu lagi Ustaz, yang tadi merontokkan dosa-dosa yang Dosa-dosa Gimana? hadir di majelis ilmu dan membaca Al-Quran dapat merontokkan dosa. Iya, Itu itu tadi kan udah kayak saya sampaikan, hadisnya. ya sesungguhnya apa namanya ikan-ikan yang ada di lautan itu yastaghfirul li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para penuntut para ikan-ikan di lautan itu beristighfar ya untuk para penuntut ilmu karena mereka ridho dengan apa yang dilakukan para penuntut ilmu ya, dan malaikat itu akan menaungi dengan sayapnya ya tanda mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu, begitu ya. Yang diampuni itu dosa-dosa kecil terutama ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus bertaubat taubatan nasuha, taubatan nasuha ya. Harus dia itu mengembalikan, kalau dosanya berkaitan dengan hamba harus apa? Minta maaf, kemudian mengembalikan haknya dia kalau diambil gitu. Wallahu a'lam bishawab. baik. Cukup ya Bu, jelas ya. Coba yang mau tanya Ustaz. ya boleh silakan Pak. Itu yang pembesar Quraisy itu maksud kedatangannya apa? Untuk ke Rasulullah itu apa? Sekedar untuk ngobrol-ngobrol santai aja atau apa? Karena dia kan merasa cukup dan tidak memerlukan sesuatu. Bagaimana penjelasan itu Ustaz? Dibandingkan dengan apa tadi? Yang buta tadi. Iya, kalau dilihat dari apa asbabun nuzulnya, dia itu bertanya-tanya tentang Islam, berdialog tentang Islam seperti apa. Ya, perbuatan Nabi sudah benar meladeni mereka gitu ya, dengan berharap untuk mereka masuk Islam. Ya. Nah, tetapi jangan terlalu ngoyo gitu sehingga bermuka masam dengan tamu yang datang berikutnya gitu. Jadi ini mengajari kita untuk menerima tamu seperti apa ya. Ketika ada tamu datang, maka semuanya harus diperlakukan sama. Jangan wah ini orang kaya, ini harus istimewa ini perlakuannya ya. Kemudian ini orang miskin, wah ini dicuekin aja. Nggak, jangan seperti itu. Jadi kita harus berlaku sama dengan semua orang. Ya, harus tidak boleh kita membeda-bedakan. Apalagi dalam sebuah hadis itu kan seburuk-buruknya walimah itu walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang gitu. Nah, kita pun seperti itu. Ketika kita menerima tamu, ya jangan dibeda-bedakan lah. Mentang-mentang ini orang kaya, nanti ini apa namanya hidangannya yang apa namanya yang enak-enak, mentang-mentang ini orang miskin, wah hidangannya yang ala kadarnya saja. Ya. Gitu. Oh gitu. Baik. Ya, Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu. Satu penanya lagi. Saya Ustaz, kalau gitu. Boleh. Silakan. Mengenai bertamu, sebaiknya kalau kita bertamu itu siang hari atau
kalau malam hari itu bagaimana Ustaz ya? Ada nggak batasannya gitu untuk kita bertamu? Ya, bertamu bagusnya itu ya di Al-Qur'an itu dijelaskan itu. Ada waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk bertamu ya. Di antaranya adalah waktu ketika orang itu sedang istirahat ya. Habis zuhur seumpama tidak boleh bertamu sekiranya ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seumpama kita sangat terdesak sekali harus bertamu kepada orang tersebut gitu ya. Tapi tentu setelah kita minta izin dulu ya, kira-kira bisa nggak kita datang. Jangan kita asal datang saja kemudian dia dalam kondisi sibuk atau bagaimana gitu, dia semua mau pergi ya, kemudian kita datang malah, atau dia sedang di rumahnya sedang ada ada pengajian semua, tiba-tiba dia bertamu, ini kan cukup mengganggu juga ya. Ini di dalam Al-Qur'an ini di dalam surah An-Nur ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya salasu auratil lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahum ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki atau wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu minta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari ya, maksudnya ketika mau bertamu sebelum sholat subuh ini. Jangan bertamu sebelum sholat subuh, ini kan orang kan sedang tidur ya, atau ya ketika malam banget ini ya, mau tidur. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, ketika itu kan orang kan pengen lagi istirahat, lagi bajunya juga bukan baju ini ya, atau di tengah hari ya, di tengah hari ya, ketika siang setelah zuhur, ini juga waktu orang-orang sedang tidur siang juga. Kemudian setelah sholat isya, ini 3 waktu ini, yaitu sebelum subuh, habis zuhur, dan setelah sholat isya. Ini biasanya waktu-waktu yang orang itu tidak ingin diganggu gitu ya, tidak ingin diganggu. Kecuali kalau memang kita sudah mendapatkan izin atau memang disuruh untuk datang pada waktu tersebut, ya silakan aja. Ya, silakan aja. Atau bukan pada waktu itu tetapi ternyata kita sedang sibuk gitu ya. Kita sedang ada tamu sumpama atau sedang ada majelis ya. Maka jangan datang pada waktu itu juga. Gitu ya. Intinya kita bertamu memang dalam kondisi tuan rumah itu siap. Dalam kondisi tuan rumah itu enak untuk menerima kita. Begitu. Sehingga sama-sama enak ya. Win-win solution gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Cukup kali Pak Ustaz ya. Ya, cukup. Untuk esok hari ada jadwal Pak Ustaz ya. Besok, iya Selasa ada insya Allah. Ya, Insya Allah fikih. untuk fikih. Baik Bapak Ibu, di mana saja berada, kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita dapat dari guru kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah keyakinan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.